Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerusuhan yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Makassar hingga jatuhnya korban jiwa merupakan tindakan makar. Penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut ada keterlibatan anarko atau preman untuk makar. Aksi yang berlangsung di sejumlah daerah pada 28 hingga 31 Agustus 2025 dinodai dengan tindakan anarkistis. Aspirasi murni yang mengemuka diciderai, pengerusakan, pembakaran, hingga jatuhnya korban jiwa. Salah satunya adalah kebakaran hebat yang menghanguskan gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Prabowo berbelasungkawa karena rakyat tidak berdosa jadi korban. Dengan lantang, Prabowo meyakini bahwa kerusuhan dan membakar bangunan pemerintahan adalah makar. Yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Sulawesi Selatan 4, ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, berkomitmen mengawal tim investigasi pencari fakta dugaan makar. Memang ada permintaan dari adik-adik BEM untuk kami menyampaikan kepada pemerintah atau ikut andil dalam tim investigasi dugaan makar yang juga telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada pemerintah aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa ini untuk dapat ditindaklanjuti. Dari pengalaman menangani kasus dugaan makar, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut ada keterlibatan anarko atau preman dari sejumlah daerah yang dipakai ke arah makar. Sponsor ini memanfaatkan anarko. Jadi anarko itu rata-rata preman-preman dari kampung-kampung yang tidak terpelajar, kemudian ya memang tidak punya pekerjaan. Ini dari beberapa daerah masuk ke kota, kemudian mereka dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ya itu ke arah makar atau kegiatan-kegiatan pengrusakan dan sebagainya. Dan itu mereka itu cukup banyak. Dan ini akan disisir dari mulai siapa nanti penggeraknya dan siapa juga yang memberikan sponsor. Karena pelaku-pelaku yang secara langsung di lapangan, saya yakin mereka hanya suruhan-suruhan dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu juga tanpa berpikir bagaimana ke depannya. Kelompok-kelompok ini, kelompok perusuh ini yang penting kepentingannya dia, dikasih uang mungkin, dikasih makan, setelah itu kembali. Dia tidak berpikir bagaimana dampaknya. Nah, saya yakin kelompok-kelompok ini sudah cukup lama dan mudah-mudahan ini dengan cepat nanti akan segera tertangkap. Demikian. Sementara itu, pengamat intelijen Wawan Purwanto menduga ada penumpang gelap yang memantik dan melakukan tindakan anarkistis di tengah demo. Yang belakangan itu ada yang membonceng untuk meningkatkan eskalasi serangan dan mereka cepat sekali menjalar ke berbagai wilayah di daerah karena ada viral tadi. Nah, inilah yang lantas
sejumlah pihak ikut bermain. Kalau mereka tentu ada motif, baik itu entah itu politik, entah itu ekonomi, mereka ada kepentingan-kepentingan. Dan ini kan dia memberi donasi tertentu, kemudian ada yang ditugasi untuk bermain di lapangan. Dari situ ada korlap ya, koordinator lapangan. Kalau dalam skala kecil, kalau yang gede ada jenderal lapangannya lah gitu ya. Dan mereka juga membagi donasi-donasi itu untuk disampaikan. Wawan melihat pola kerja perusuh sangat terorganisir. Negara harus hadir dan bertindak untuk mencegah terjadinya akal bulus dan tipu muslihat yang mengarah ke makar. Tim TV One mengabarkan.